Pemerintah berikan keringanan angsuran bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Menarik deh kayaknya. Lihat videonya. Wabah virus corona kian hari kian mengkhawatirkan. Kian bertambahnya jumlah pasien yang positif juga menambah kekhawatiran masyarakat. Kebijakan untuk tetap di rumah aja juga telah mengganggu banyak sekali sektor, mulai dari pendidikan hingga ekonomi. Penerapan PSBB di sejumlah daerah juga telah mengakibatkan terganggunya roda perekonomian masyarakat. Terganggunya roda perekonomian masyarakat tersebut menyebabkan banyak sekali keluhan dari masyarakat yang merasa keberatan untuk membayar cicilan atau kredit yang mereka miliki. Oleh sebab itu, merespon keluhan dari masyarakat, maka Presiden Joko Widodo meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memberikan keringanan pembayaran kredit bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, utamanya bagi para pelaku UMKM yang memiliki kredit di bawah 10 miliar, pelaku ojek online, taksi, juga para nelayan yang memiliki kredit. Kebijakan tersebut juga telah disetujui oleh Bank Indonesia juga Otoritas Jasa Keuangan dan mulai berlaku pada 31 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021. Presiden Joko Widodo juga telah meminta kepada para gubernur juga para pemimpin daerah untuk membantu pelaku UMKM juga pekerja harian dengan memastikan ketersediaan bahan pokok juga memastikan tetap terjaganya daya beli masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan juga telah meminta kepada industri perbankan untuk memberikan keringanan pembayaran kredit bagi para debitur yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan memberikan stimulus bagi perekonomian nasional melalui POJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrsiklikal dampak penyebaran COVID-19. POJK tersebut diharapkan dapat menjadi kebijakan kontrsiklikal akibat dampak dari COVID-19 sehingga dapat mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga kestabilan sistem keuangan, juga mendorong perekonomian nasional. Menarik sih ini berita. Tapi aku penasaran deh. Kira-kira ada bank apa aja ya dan ada berapa bank sih yang menerapkan kebijakan ini? Tapi aku harus nanya siapa ya? Oh iya, aku harus nanya Ningsih nih. Pasti dia tahu banget tentang ini. Ningsih, aku telepon deh. Iya, halo Ningsih. Lagi sibuk nggak? Enggak kan? Ya, jadi gini. Barusan banget nih, aku tuh baca dan lihat-lihat berita gitu kan tentang pengumuman dari pemerintah tentang keringanan pembayaran kredit bagi masyarakat, terus kayak pemilik usaha yang kena dampak dari COVID-19 ini. Nah, tapi aku tuh penasaran banget, ada bank apa aja sih, terus ada berapa bank gitu, apakah itu semua bank yang menerapkan kebijakan ini. Nah, aku tuh penasaran banget karena di berita yang aku baca tuh nggak disampaikan tentang itu gitu. Jadi ya siapa tahu kamu tahu tentang itu gitu. Ya udah, kalau misalnya kamu tahu, kamu bisa kirimin linknya atau bisa kirim beritanya ke aku ya. Oke, makasih. Siapa nih? Oh, Hani. Hai Han, kenapa? Nggak sibuk kok. Oh, terkait itu. Kebetulan sekali aku barusan selesai tag video tentang itu. Nanti aku kirim ya videonya ke kamu biar kamu paham. Oke, sama-sama. Dadah. Sekarang kita akan membahas mengenai bank-bank yang memberikan keringanan atas pengumuman pemerintah. Di sini kita dapat melihatnya di laman OJK update 31 Maret 2020. Di sana tercatat sebanyak 57 bank umum, sebanyak 13 bank umum syariah, sebanyak 67 bank perkreditan rakyat atau BPR, sebanyak 8 bank pembangunan daerah atau BPD, dan sebanyak 48 perusahaan pembiayaan yang mengeluarkan pengumuman terkait dengan pengumuman pemerintah tersebut. Terkait dengan nama-nama bank umum syariah yang mengeluarkan pengumuman tersebut, kita dapat melihatnya pada tabel
di samping saya ini. Pada laman OJK Update nomor 05 daftar SPI Bank Umum Syariah. Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank yang mengeluarkan pengumuman resmi tersebut. Nah, isi dari pengumumannya yakni terkait informasi kepada nasabah pembiayaan yang terkena dampak COVID-19 sehingga mengalami keterlambatan usaha agar segera menghubungi staf perwakilan pembiayaan Bank Mega Syariah untuk mendapatkan informasi dan solusi terbaik terhadap fasilitas pembiayaan yang dimiliki. Hal ini guna memberikan dukungan terhadap kebijakan stimulus nasional dan mewujudkan komitmennya untuk memberikan solusi terbaik terhadap nasabahnya. Jadi, hal ini hanya berlaku bagi nasabah pembiayaan yang terkena dampak COVID-19. Seperti halnya PT Bank Mega Syariah Cabang Palu memberikan keringanan atas pembayaran angsuran bagi nasabah yang terkena virus corona. Hal ini disampaikan oleh Branch Manager Bank Mega Syariah Cabang Palu, Haga Kaporina. Beliau juga mengatakan akan melihat kembali kriteria-kriteria debiturnya, sebab ada beberapa debitur yang terkena dan ada juga yang tidak. Bila ada debitur yang terkena, maka akan diberikan keringanan selama 1 tahun. Hal ini disampaikan oleh metrosulawesi.id. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi, tonton terus ya video ini. Adapun syarat dan ketentuan untuk mendapatkan keringanan pembiayaan di Bank Mega Syariah. Yang pertama yaitu masyarakat yang terkena COVID-19 dengan nilai kredit atau leasing di bawah 10 miliar, antara lain yaitu pekerja informal, pekerja penghasil harian atau UMKM. Yang kedua, keringanan dapat diberikan dalam periode maksimal 1 tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok atau bunga, perpanjangan waktu atau hal lainnya yang ditetapkan oleh bank atau leasing. Yang ketiga yaitu mengajukan kepada bank atau leasing dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi kepada bank atau leasing. Yang keempat yaitu jika dilakukan secara kolektif, misalnya melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank atau leasing. Selanjutnya adalah bagaimana tata cara pengajuan restrukturisasi pada Bank Mega Syariah. Nah, sebelumnya itu Bank Mega telah membuat pengumuman yang dalam rangka menindaklanjuti POJK nomor 11 garing POJK 03 garing 2020. Dalam hal itu disampaikan perihal keringanan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman. Nah, sebagai berikut, yang pertama yaitu Bank Mega dapat memberikan relaksasi keringanan terhadap fasilitas pinjaman kepada debitur yang terdapat wabah COVID-19 dalam bentuk keringanan pembayaran angsuran bagi debitur yang merupakan pekerja informal atau UMKM dengan nilai kredit di bawah 10 miliar. Nah, yang kedua, bagi debitur dengan pinjaman di atas 10 miliar yang terdapat COVID-19 dapat mengajukan relaksasi fasilitas pinjaman, namun akan dievaluasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Mega dan sesuai dengan ketentuan POJK. Yang ketiga adalah relaksasi atau keringanan pembayaran angsuran dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara debitur dengan bank sesuai dengan sektor ekonomi, kriteria dan kondisi debitur yang terdapat wabah COVID-19 dengan tetap mengacu kepada ketentuan OJK dan bank. Yang keempat adalah debitur dapat mengajukan permohonan relaksasi atau keringanan dengan menghubungi relationship manager atau petugas bank Mega yang melayani debitur selama ini tanpa harus datang ke bank untuk menghindari kontak fisik. Dan yang kelima, bagi debitur yang telah mendapatkan persetujuan relaksasi agar melakukan pembayaran angsuran pinjaman dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian relaksasi yang disepakati bersama. Dan yang keenam, debitur yang tidak masuk dalam kriteria untuk mendapatkan relaksasi agar tetap bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya.
Nah, sedangkan tata cara pengajuan restrukturisasi atau keringanan itu berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020. Nah, berikut adalah yang perlu dilakukan pada debitur. Yang pertama adalah pengajuan permohonan restrukturisasi atau keringanan dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat di-download dari website resmi perusahaan pembiayaan. Yang kedua adalah pengembalian formulir dilakukan melalui email. Jadi, para debitur tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan. Dan yang terakhir adalah persetujuan permohonan restrukturisasi atau keringanan akan diinformasikan oleh perusahaan pembiayaan melalui email. Nah, bagi Bapak atau Ibu yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi atau keringanan agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian restrukturisasi atau keringanan yang telah disepakati bersama. Dengan adanya peraturan pemerintah ditambah dengan adanya POJK nomor 11/POJK 03/2020 terkait meringankan beban debitur yang terkena dampak COVID-19 melalui restrukturisasi atau keringanan pembiayaan, maka dari itu Bank Mega Syariah sendiri telah mengikuti aturan dari pemerintah untuk mengadakan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan kredit kepada nasabah yang terkena dampak COVID-19. Nah, adapun untuk tata cara pengajuannya adalah pengajuan permohonan restrukturisasi dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat di-download dari website resmi perusahaan pembiayaan. Kemudian, pengembalian formulir dilakukan melalui email. Jadi, nasabah tidak perlu datang ke perusahaan pembiayaan. Dan yang terakhir, persetujuan permohonan restrukturisasi akan diinformasikan oleh perusahaan pembiayaan melalui email.